bertahun-tahun ini. Saya beli gampang itu. Itu sama aja. Lima, enam, wes. Nah, ini daun sirih merah yang kemarin dipetik nenek saya ya guys. Saya ambil 4 lembar ini. Kira-kira seperti ini ciri-cirinya ya. Yang di bagian atas seperti ini kira-kira ya. Dan yang bagian bawah berwarna merah. Nah, seperti ini. Nanti kita akan iris-iris lagi nih ya. Setelah diiris-iris nanti kita seduh ya, seperti yang sirih hijau kemarin ya. Nah, kira-kira seperti ini ya guys. Kita seduh dengan air panas dan kita tunggu sampai dingin ya. Ini baunya kurang menyengat ya, nggak kayak kemarin. Oke, kita tunggu sampai dingin dulu. Kira-kira seperti ini ya guys. Setelah dingin ya, warnanya agak hitam. Oh, bukan hitam tapi merah ini ya. Agak kemerahan seperti ini kira-kira. Kita ambil 1 tetes saja ya. Kita lihat dulu di mikroskop seperti apa nanti penampakannya ya, daun sirih merah ini. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Jangan lupa like dan subscribe. Halo guys, pada video sebelumnya Pak Embendil sudah bereksperimen dengan daun sirih hijau dan bakteri jahat. Sekarang Pak Embendil mencoba untuk bereksperimen dengan daun sirih merah melawan bakteri. Sebelum melakukan eksperimen, kita lihat dulu penampakan material-material mikroskopis yang ada pada air seduhan daun sirih merah ini. Hampir sama dengan daun sirih hijau, daun sirih merah memiliki beberapa kegunaan. Antara lain, daun sirih merah digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit, seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Berikutnya, daun sirih merah juga memiliki sifat antibakteri, yang dapat membantu mengobati infeksi bakteri. Kemudian, daun sirih merah dapat digunakan untuk mengobati luka, dan mempercepat proses penyembuhan. Selanjutnya, daun sirih merah sering digunakan sebagai bahan ramuan herbal untuk mengobati berbagai penyakit. Namun, perlu diingat bahwa efektivitas daun sirih merah sebagai obat tradisional belum terbukti secara ilmiah, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanannya. Untuk itulah, eksperimen sederhana ini perlu dilakukan, untuk mengetahui seefektif apa daun sirih merah ketika melawan bakteri. Nah, sekarang kita lihat bakteri kotoran tikus ya guys. Seperti biasa, ini sampel yang selalu saya gunakan ya. Kita ambil setetes saja ini. Ini agar kita bisa membedakan saat sebelum bakteri terkena air daun sirih dan setelah terkena air daun sirih merah ya guys ya. Sekarang kita melihat sampel bakteri dari kotoran tikus. Lihatlah betapa aktifnya pergerakan dari bakteri ini. Bakteri-bakteri dari kotoran tikus ini adalah sampel bakteri jahat, yang diantaranya sebagai contoh adalah bakteri Salmonella, bakteri Leptospira dan bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri-bakteri tersebut bisa menyebabkan infeksi, dan sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, sekarang waktunya eksperimen. Akan saya tetesi sedikit aja nih ya guys ya. Nah, bakteri kotoran tikus saya tetesi dengan air sirih merah ini. Kira-kira saya tetesi di sini ya. Kita lihat nanti reaksinya seperti apa ya. Sedikit aja ini. Oke, selamat menyaksikan reaksinya ya guys. Sekarang waktunya untuk menghitung mundur. 1, 2, 3, dan bakteri pun tersapu oleh gelombang tsunami air daun sirih merah. Kita tunggu beberapa saat sampai aliran air daun sirih merah ini sedikit mereda, lalu kita lihat reaksinya terhadap bakteri.
Terlihat material mikroskopis yang hanyut tersapu oleh aliran air daun sirih merah, dan bakteri yang hanyut pun juga sudah mulai nampak sekarang. Apakah air daun sirih merah ini benar-benar ampuh? Jangan skip dulu guys, tunggu sampai aliran ini benar-benar berhenti. Sampai di sini, coba perhatikan baik-baik guys. Ada pergerakan dari bakteri yang tadinya hanyut oleh air daun sirih merah. Apakah kamu melihatnya? Sungguh mencengangkan, ternyata bakterinya belum mati. Pengamatan pun bergeser ke titik lain, dan ternyata bakterinya juga tetap belum mati. Masih banyak sekali yang masih hidup. Di bagian lain, bahkan bakterinya masih sangat aktif sekali. Walaupun jumlahnya berkurang, namun masih tetap terlihat banyak. Jadi, apakah air daun sirih merah ini benar-benar ampuh? Atau hanya sekedar asumsi saja? Lantas apa yang menyebabkan bakteri ini masih bertahan hidup? Pak Embendil mencoba meneteskan air daun sirih merah ini lagi untuk memastikan eksperimennya. Saya tetesi lagi nih ya guys ya. Kok kayaknya kurang mantap, kurang ampuh ini. Saya coba lagi nih ya guys ya. Pak Embendil meneteskan lagi air daun sirih merah untuk memastikan efektivitasnya terhadap bakteri. Kita tunggu beberapa saat reaksinya. Jadi, jangan terburu-buru untuk skip video ini guys. Aliran dari air daun sirih merah belum berhenti, namun pergerakan bakteri sudah terlihat. Apakah kamu sudah bisa menyimpulkan eksperimen ini? Apakah menurutmu daun sirih merah tidak cukup ampuh untuk membunuh bakteri? Kita akan lanjutkan pengamatan ini ke zoom 1000 kali. Seperti biasa, di zoom 1000 kali saya sarankan untuk menggunakan mode full screen dan setting resolusi video ke 720 pixel, agar video terlihat lebih jelas. Dan seperti inilah penampakan bakteri yang terkena air daun sirih merah ketika di zoom 1000 kali. Kembali ke pembahasan, kenapa bakteri kotoran tikus ini tidak mati saat terkena air daun sirih merah? Apakah daun sirih merah kurang ampuh untuk membunuh bakteri? Kenapa efektivitasnya tidak seperti daun sirih hijau? Menurut sumber yang saya dapatkan, perbedaan efektivitas antara air rendaman daun sirih merah dan hijau dalam membunuh bakteri dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Daun sirih hijau dan merah memiliki kandungan senyawa aktif yang berbeda. Daun sirih hijau memiliki kandungan eugenol yang lebih tinggi, yang memiliki sifat antibakteri yang kuat. Kemudian konsentrasi senyawa aktif dalam daun sirih merah dan hijau berbeda, sehingga mempengaruhi efektivitasnya dalam membunuh bakteri. Selanjutnya efektivitas air rendaman daun sirih dapat berbeda-beda tergantung pada jenis bakteri yang akan dibasmi. Khususnya untuk daun sirih merah, air rendaman daun sirih merah dapat efektif dalam membasmi beberapa jenis bakteri, seperti Staphylococcus aureus. Bakteri gram positif yang dapat menyebabkan infeksi kulit dan luka. Kemudian bakteri Bacillus subtilis, yaitu bakteri gram positif yang dapat menyebabkan kerusakan pada makanan dan lingkungan. Lalu ada bakteri Pseudomonas aeruginosa, yaitu bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan infeksi pada luka dan saluran pernapasan. Berkenaan dengan eksperimen ini, kenapa bakterinya masih bertahan hidup? Menurut asumsi saya, kandungan senyawa yang terdapat pada daun sirih merah hanya efektif untuk jenis bakteri tertentu, yang besar kemungkinan bakteri tersebut tidak terdapat pada kotoran tikus yang dijadikan sampel. Dengan eksperimen sederhana ini, setidaknya kita bisa tahu, dan bisa memilih, mana yang paling ampuh antara daun sirih hijau atau daun sirih merah. Oke guys, kita cukupkan video eksperimen daun sirih merah melawan bakteri jahat kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah berkunjung dan mensupport channel ini. Salam sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Amin.